Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala ni'ahami allati an'ama alaina jami'an. Taib anak-anakku, teman-temanku dan anak-anakku di manapun Anda berada di rumah masing-masing, ya. Mari kita selalu meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga diberi kesehatan dan lindungan dari masa-masa pandemi ini, selalu terhindar dari virus corona atau mara bahaya anak-anakku ya. Selalu tahan titinya saat berpesan dimanapun Anda atau kalian berada untuk selalu menjaga diri, menjaga jarak dan selalu cuci tangan. Ketika keluar rumah selalu pakai masker atau pelindung wajah kalau ada, ya, turut membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Oke, dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga pandemi ini berakhir ya, berakhir agar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Baik anak-anakku, kaifa halukum jami'an? La'alakum bi ri'ayatillahi daiman. Semoga dalam lindungan Allah selalu. Subahal khair. Kaifa halukum? Saya harap baik-baik selalu di rumah. Oke ya. Al-an at-tarikhu tanggal 21 ya. Wahid wa ishrun ya. September 2020. Alhamdulillah kita ya bisa berjumpa pada pertemuan yang kedua pada pelajaran 3 atau bab 3. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dan doa belajar. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik. Ada salis ya, pelajaran 3 ya. Fil liqa'il qadim ya, pertemuan yang lalu qad bahasna wa syarahtu lakum, kita sudah bahas dan saya sudah jelaskan kepada kalian di video awal, dan video pertama, video awal an iman biyaumil akhir, okay? Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Oke, tenang dan perhatikan. Ya, pekan lalu juga kita sudah jelaskan mengenai pengertian hari kiamat ya. Apa itu hari kiamat? Ada yang masih ingat pertemuannya lalu? Ya, hari kiamat itu anak-anakku adalah hari di mana dibangkitkannya manusia, dia makhluk hidup manusia khususnya ini ya, dari alam kubur ya. Hari kiamat itu adalah hari dibangkitkannya semua makhluk Allah ya, yang sudah mati ya. Dalam hal ini manusia ya. Pertanyaan bagus, bagaimana dengan makhluk Allah, ciptaan Allah yang lain seperti hewan? Nah, mereka mempunyai tempat tersendiri ya. Kita tidak bahas itu ya. Nah, sebagaimana janji Allah bahwa manusia yang telah mati di hari kiamat nanti akan dihidupkan kembali pada hari itu. Namun tidak ada yang tahu kapan datangnya hari itu ya, tidak ada yang tahu. Kita hanya mengetahui dengan melalui tanda-tandanya. Sekali lagi tidak ada yang tahu, anakku ya, hari apa, mau pagi, sore, di jam berapa, tidak ada yang tahu. Atau di tahun berapa, tidak ada yang tahu. Hanya yang diajarkan ke kita, ditanamkan di dalam diri kita supaya kita yakin ya, hanya untuk mengetahui tanda-tandanya, dengan mengetahui nama-namanya. Itu saja. Tanda-tanda hari kiamat ada, sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ya. Hanya itu menjadi pedoman kita supaya kita yakin bahwa hari kiamat itu pasti terjadi ya. Apa dalilnya ya? Dalam Al-Qur'an surah Al-Zalzalah ya, disebutkan di situ berkenaan dengan hari kiamat. Terdapat juga pada surah Al-Qari'ah ya, dijelaskan juga di situ mengenai hari kiamat. Sudah jelaskan minggu lalu. Gambaran sederhana itu nanti ya, bahwa bumi itu digoncangkan, artinya digoncangkan berarti ini gempa bumi ya, digempa, ada gempa bumi yang sangat luar biasa
Ya, gambaran sederhana seperti yang pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia ini ya. Aceh ya, yang beberapa bulan yang lalu di Sulawesi itu, Sulawesi Barat atau Sulawesi Tengah itu, Sigi ya, Donggala itu, di mana tanah bergerak ya, seperti lumpur dan mampu menghancurkan apa yang diterjangnya ya, luar biasa itu ya. Itu hanya salah satu saja ya. Nah, hari kiamat ini lebih dahsyat lagi anak-anakku, lebih dahsyat ya. Bisa saja antar planet bulan menabrak bumi ya, seperti itu ya, lebih hancur semua. Jadi tidak ada yang bisa bersembunyi. Nah, ketika itu terjadi ya, semua isi perut bumi ini dikeluarkan, muntahan lahar ya, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, dalam Al-Qari'ah juga, dalam surah Al-Qari'ah juga disebutkan bahwa pada hari kiamat itu manusia itu seperti laron ya, seperti serangga, seperti kupu-kupu atau seperti mungkin seperti capung ya, beterbangan ya, beterbangan. Arti berarti situ kiamatnya sangat luar biasa dah. Dihempas berarti ambin, ada badai ya, ada angin puting beliung ya, ada topan, angin topan seperti macam-macam, lebih dahsyat lagi ya. Terus seperti tsunami ya, sehingga manusia itu dihempas seperti serangga, beterbangan ya, beterbangan, dan gunung-gunung yang kokoh berdiri itu dihancurkan ya. Itu gambaran sederhananya anak-anak. Tapi perlu diingat, hari kiamat itu sangatlah dahsyat, sangatlah dahsyat, tidak ada yang bisa bersembunyi. Kalaupun orang kaya di dunia ini mampu membangun rumah dari beton berlapis baja untuk menghindari musibah kiamat, tidak ya, sekali-kali tidak ada yang bisa bersembunyi. Semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Perlu pahami anak-anakku ya. Nah, atas dua surah tersebut, ayat tersebut ya, kita harus banyak-banyak beribadah dan mengamalkan dan selalu melakukan amal kebaikan. Karena kenapa anak-anakku ya, dijelaskan di surah tadi bahwa setiap perbuatan kebaikan, setiap perbuatan kebajikan, perbuatan baik ya, meskipun hanya sebesarnya itu hanya sebutir biji ya, biji bayam, biji sawi yang kecil sekali itu, ada balasannya. Apa balasannya? Yaitu surga ya, sesuatu yang menyenangkan, itu surga ya. Dan barang siapa di anak-anakku yang berbuat keburukan ya, meskipun sebesar biji sawi, katakan di situ, akan mendapat balasan pula, yaitu neraka. Apa itu? Neraka apa? Neraka sawiyah. Ya, yang artinya neraka yang penuh api yang menyala-nyala. Seperti itu anak-anakku. Baikkan anakku ya. Itu kurang lebih pembahasan minggu lalu. Semoga selalu diingat bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Tugas kita adalah mengimaninya, mempercayainya, dan sebelum hari H terjadi, mari kita perbanyak amal ibadah ya. Hanya itu yang mampu menolong kita semua dari siksaan api neraka. Oke. Berikutnya ya. Nama lain hari akhir ya, hari kiamat. Hari kiamat ya itu mempunyai istilah-istilah yang lain atau nama-nama yang lain yang belum familiar barangkali ya. Nah, maka dari itu kita bahas bahwa Allah menyebut hari akhir dalam Al-Quran dengan nama-nama yang berbeda ya. Sehingga ada beberapa nama untuk hari akhir. Namun Allah lebih banyak menyebut yaumul qiyamah ya, yaumul qiyamah untuk menerangkan hari akhir. Yaumul qiyamah artinya hari kiamat. Sebutan lain dari kiamat antara lain itu satu, yaumul qiyamah, yaitu hari kebangkitan sesudah mati. Hari kebangkitan sesudah mati. Pak Guru, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain seperti jin?
ya, ataupun ciptaan Allah yang lain seperti malaikat, mati. Jadi katakan bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan, mau baik manusia, jin atau malaikat, itu juga mati saat ya Israfil meniup sangkakala, ya trompet ya, kalau istilahnya begitu. Ada gempa, hancuran bumi, mati semua dan Allah menghidupkannya kembali. Kemudian yaumul akhir ya, memiliki arti hari akhir atau hari kemudian. Ketiga, yaumul hisab, yaitu hari perhitungan segala amal perbuatan. Ingat ya anak-anakku, tuntutannya kita hidup selama berpuluh tahun ya, diberikan nyawa oleh Allah, terus mati. Kemudian orang-orang yang hidup di akhir zaman nanti yang merasakan kiamat ini ya, akan dibangkitkan bersama orang-orang yang sudah meninggal dulu di zaman-zaman tahun-tahun sebelumnya, akan dibangkitkan semua. Kemudian ya, setelah dibangkitkan, maksudnya dibangkitkan, akan ditanya, akan dihitung amal ibadahnya selama hidup di dunia. Apa yang kalian gunakan dengan hartamu ya? Untuk apa hartamu itu akan ditanya juga. Selama kamu hidup, kamu berbuat apa? Apakah lebih banyak berbuat baik atau berbuat buruk? Akan ditanya juga. Oke, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, itu tanda-tanda yang baik. Jadi ada kitab amal nanti yang datang ya. Kalau dia datang dari sebelah kanan itu, maka akan dia dihisab amal ya dengan mudah. Oke. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura ya. Kalau yang datang itu kitab catatan selama hidup itu datang dari belakang, kiri belakang, maka akan itu tandanya dia banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat keburukan daripada kebaikan selama di dunia. Dari itu anak-anakku kita selalu berbuat kebaikan, mengajak kalian untuk selalu berbuat kebaikan selama diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ya. Mulai dari usia kalian ya, dari lingkup terkecil di keluarga kalian. Ya, nomor 4, yaumul zalzalah, yaitu hari guncangan atau keruntuhan ya. Keruntuhan ini gempa bumi ya. Gempa bumi yaumul zalzalah. Sederhananya sudah pernah kita saksikan di media, di televisi, dan pun kita merasakan ya. Merasakan di daerah kita Sulawesi. Semua bangunan-bangunan yang kokoh berdiri hancur ya akibat gempa bumi. Kemudian 5, yaumul hasrah ya, yaitu hari penuh penyesalan sebab sudah terlambat untuk beramal saleh ya. Ini ada kisah-kisah yang nyata anak-anakku ya, bahwa Rasulullah itu ketika melewati sebuah kuburan, dia bersama sahabat, Rasulullah berhenti dan mendengar teriakan ya di dalam alam kubur itu. Kemudian para sahabat yang bertanya, kenapa engkau berhenti Rasulullah? Ya, dan menjawab, ada seseorang yang disiksa dalam kubur, ya, dalam kubur. Dan bila mana kita sudah meninggal nanti, ya, tidak ada kesempatan untuk hidup kembali. Beri saya 1 menit saja ya Allah untuk kembali ke dunia. Saya ingin berbuat kebaikan. Maka jawabannya tidak. Ya. Tidak bisa. Ketika sudah mati, tidak bisa hidup kembali. Ya. Adapun kisah-kisah orang-orang yang merasakan mati suri, dia perjalanan di dunia alam gaib, ya, kemudian hidup lagi, ada yang terjadi. Ya, tapi tidak seperti itu faktanya, dan tidak semua bisa merasakan itu ya. Tidur mansi ya, tidur sementara, mati sementara, masih ada denyut nadi sehingga bisa hidup kembali ya. Ada kesempatan untuk bernafas kembali ya. Kemudian yaumul ba'ats ya. Nomor 6, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur ya. Yaumul ba'ats
setelah kiamat nanti manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur anak-anakku. Saya sudah jelaskan pekan lalu. Ketika makhluk makhluk itu manusia yang bangkit dari kubur nanti akan beragam wajah, beragam bentuk wajah. Ketika kita hidup di dunia banyak amal salehnya, maka kita dibangkitkan dengan wajah yang bersinar. Ya. Ketika kita sering membaca Quran, ya selama hidup kita mengamalkannya, maka jalan kita menjadi terang ketika dibangkitkan dari kubur. Kita akan mendapatkan jalan yang terang melalui tidak merasa kepanasan, ya, karena di padang mahsyar nanti matahari itu terasa dekat di ujung-ujung kepala kita. Kemudian memudahkan melewati jalan Shiratul Mustaqim, ya, yang panjangnya terbentang cukup panjang, ya, kita bisa melewati dengan cepat. Sebaliknya, ya, kalau selama hidup manusia tersebut hanya untuk berfoya-foya, ya, membongkar hartanya, bakhil atau pelit, dia suka bermusuhan atau berkata-kata yang buruk kepada sesamanya, maka akan dibangkitkan dengan wajah yang sangat buruk. Ada yang bisa berkepala babi, ada yang bisa berbentuk kepala ular, ada yang berbentuk kepala anjing, dan lain-lain. Orang-orang yang membangkitkan hartanya nanti kelak hartanya akan menjelma jadi ular, ya, jadi alat yang menyiksa si pemiliknya nanti. Bayangkan anakku, ya. Dan orang yang berbuat dosa atau maksiat nanti maka kepalanya akan mendidih karena jarak matahari yang cukup dekat di kepalanya, ya. Kemudian dia akan tertatih berjalan di padang mahsyar, ya, tanpa memakai baju, ya. Ada jutaan miliaran manusia bangkit dari kubur, ya, dengan dosa-dosa yang penuh dan lumuran darah, ya, tanpa memakai baju, tanpa memakai busana sedikit pun, ya. Kemudian, ya, ada yang menjulur lidahnya ke tanah, ada yang buncit perutnya sampai ke tanah. Itu cerminan orang-orang yang selama di dunia hanya untuk berfoya-foya atau minum khamar. Itu dosa-dosanya anak-anakku, ya. Naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk ke golongan orang-orang tersebut. Kemudian yaumuddin, ya, yaitu hari keputusan untuk memberi balasan yang setimpal. Ini yang saya sebutkan tadi, kalau orang yang dapat kitab amalnya, catatan amalnya dari kanan, maka akan dipermudah, gampang sekali masuk surga, ya. Silahkan, ya, maka dibantu dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian yaumul jaza, ya, hari pembalasan amal baik dan amal buruk kita antara surga dan neraka. Kalau orang yang berbuat baik akan dihantarkan dengan jalan mudah menuju neraka, kalau orang yang banyak dosa akan dihantarkan ke neraka dengan penuh rintangan dan siksaan. Kemudian yaumul haqqah, yaitu hari kebenaran dan pembuktian janji Allah dalam Al-Qur'an. Apa-apa yang disebutkan sebelumnya manusia, ya, bahwa inilah balasannya kepada kalian karena selama hidup kalian membuang waktumu, ya. Jadi dibuktikan bahwa apa yang disebutkan akan terjadi. Kemudian yaumul waqiah, yaitu hari peristiwa dahsyat. Nah, 10 nama ini kurang lebih konotasi maknanya sama, ya. Sama intinya bahwa hari akhir itu akan terjadi, ya, hari akhir itu akan terjadi. Dan adapun tanda-tandanya, ya, saat ini menyaksikan memperlihatkan video tapi tidak bisa terekam, bahwa Allah memang tidak memberitahu kita, ya, kapan terjadinya hari kiamat. Nabi kita Muhammad SAW pun hanya memberikan isyarat seperti itu bentuknya. Dan beliau tidak bisa memberikan jawaban pasti ketika ditanya oleh sahabat tanggal berapa, kapan, tidak menjawab, hanya memberikan tanda-tandanya. Ini kalau terjadi di zaman nanti begini, ya, itu tandanya, ya. Ya, terdapat dalam hadis, ya, Rasulullah menemui kita dan sedang membicarakan tentang hari kiamat. Lalu Rasulullah bersabda, apa yang kalian bincangkan? Kami menjawab, kami sedang memperbincangkan hari kiamat. Rasulullah bersabda,
Kalian tidak akan menemui kiamat sampai kalian melihat 10 tandanya. Ya, keluarnya dukhan, asap ini, asap yang dimana, yang bagaimana dimaksudkan. Ya, keluarnya asap. Kemudian Dajjal, ya, Dajjal ini sudah saya sebutkan insya Allah ya. Dajjal ini adalah manusia sama manusia seperti kita, tapi yang bermata satu, entah karena cacat satu atau memang satu matanya. Kemudian di jidatnya itu tertulis kafir. Nah, Dajjal ini adalah sebuah makhluk sama ya, makhluk ya yang berwujudannya sama seperti manusia, tapi dikisahkan dia memiliki kekuatan kelebihan ya, kelebihan ilmu yang bisa menghidupkan orang mati ya dan mematikan orang, sehingga orang-orang nanti yang bertemu dia ini sulit menentukan pilihan ya, akan dipenuhi rasa takut, kalau tidak mengikuti nanti akan dibunuh, pilihannya itu ya. Dan sedangkan yang hidup itu, yang mati pun dihidupkan untuk meyakinkan mereka-mereka yang bertemu di zaman ya. Mari kita berdoa supaya tidak bertemu di zamannya, dan kita bertemu dengan orang-orang yang saleh yang meninggal lebih dahulu. Artinya dites nanti keimanannya ya, bagaimana nanti tidak sanggup, tidak mendatangkan hujan ya, jadi membuat musim 40 hari itu atau 40 bulan itu kurang lebih 40 hari itu tanpa hujan dan suasana menjadi buruk ya, sehingga menguji keimanannya orang. Kemudian bintang melata sudah kita lihat di sini sudah ada ya. Keluarnya matahari dari sebelah barat ini bahaya ya, kalau sekarang kita hari-hari melihat matahari terbit dari timur ya. Nah, yang pada kenyataannya telah dikaji tuh rotasi matahari dengan bumi itu mungkin sedikit bergeser ya. Kalau dulu kita perhatikan sholat subuh itu masih di antara sekitar jam 4 ya, sekarang sudah mulai setengah 5 dan sudah terang. Begitu pula sholat maghrib dan masih terang, kita sudah melaksanakan sholat maghrib dirasa-rasa ya. Dan turunnya Isa bin Maryam, Nabi Isa hadir kembali di dunia untuk membinasakan Dajjal ya, seperti itu. Kemudian keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ya, ada bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini bangsa yang berbahaya, dan berkorbannya api di tiga tempat, yaitu di sebelah timur, barat, dan jazirah Arab, dan pamungkasnya adalah api yang menggiring mereka menuju ke tempat berkumpul ya, ini dikisahkan dalam hadis ya. Dari Abu Hurairah juga dikatakan tidak akan tiba hari kiamat sehingga seseorang yang berjalan di depan kubur ingin menjadi orang yang dikubur. Atau Rasul bersabda tidak akan tiba hari kiamat sehingga keluar seorang dari tahta menghalau orang-orang dari tongkat. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah ya. Dan apa hikmahnya kita mempelajari ini sebagai umat Islam ya? Umat Muslim kita harus meyakini bahwa hari akhir pasti akan terjadi. Kita harus ingat bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan dan dibalas pada hari akhir. Hikmah beriman pada hari akhir yaitu sebagai berikut. Satu, mendorong manusia untuk tekun beribadah. Oke. Kemudian mendorong manusia untuk berbuat kebajikan, mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Itu yang perlu kita tanamkan pada diri kita, anak-anak sekalian. Kita masih bebas ya, di dunia kalian masih panjang ya, perjalanan kalian masih panjang, masih banyak waktu untuk menanam kebaikan. Oke. Tanamkan dari kalian bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya, amal kebaikan yang akan ditagih ya, perbuatannya akan juga ditagih ya. Oke. Anakku ya, pembelajaran kita kali ini pada bab 2 saya akhiri. Saya rasa cukup sekian, dan mudah-mudahan kurang lebihnya dapat dipahami ya, bahwa tanda-tanda
kiamat sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian hari kiamat juga memiliki nama-nama yang lain, ya, sebutannya yang lain. Oke. Bagi yang kalian belum subscribe, silakan subscribe channelnya Beyond the Scientist. Semoga semakin berkembang dan akan mampu menyajikan video-video ya pembelajaran yang bermanfaat lainnya. Oke. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.